Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rambut aku. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semuanya di rumah? Semoga pada sehat-sehat selalu, bahagia selalu tentunya, dan semuanya yang kerja, yang usaha, yang jualan, yang sekolah dan lain-lain itu semuanya itu dilancarin ya, semuanya dilancarin pokoknya, amin. Nah, kembali lagi sama aku Dia Giordano. Aduh, anak aku lagi tidur jadi ngomongnya pelan-pelan. Nah, kembali lagi di channel YouTube aku Dia Giordano. Nah, hari ini aku mau berbagi sedikit pengalaman aku di YouTube, hal-hal yang membuat channel kita itu tidak berkembang. Nah, menurut aku buat teman-teman YouTuber pemula atau teman-teman di rumah yang kepikiran mau bikin channel YouTube ini, menurut aku bagus sekali buat ditonton ya, karena biar nanti kesalahan aku dulu sebelum bikin channel YouTube itu nggak kalian ulangi nantinya, nggak terjadi sama kalian juga nanti kesalahannya. Jadi meminimalisir kegagalannya gitu. Sebentar Kahila, aku mau menguncir rambut dulu ya. Kahilanya clear. Ini kalau mukanya begini maafkan lah ya, karena aku kurang tidur, anak aku lagi tumbuh gigi jadi aku kurang tidur. Nah, kok ini pisan sih. Nah, kita. Nah, apa saja hal yang menghambat perkembangan channel kita atau hal-hal yang membuat channel kita itu gak maju? Ini menurut pengalaman aku ya. Pertama itu karena kita itu kebanyakan takut memulai atau kelamaan mikir. Jadi kebanyakan dari kita, ini yang aku alamin dulunya ya. Jadi kebanyakan kayak takut mulai gitu loh. Aduh, aku nggak punya kamera, aku nggak handphone aku nggak bagus, atau aku nggak bisa ngedit, atau nanti ada orang yang bakalan nontonnya enggak ya. Jadi kelamaan nontonnya mikirnya ini bakalan ada yang nonton enggak, ini itu. Jadi menghabiskan waktu yang banyak gitu. Nah, terus ada juga, aku juga bingung, nanti bikin konten tentang apa ya, terus malah bingung mikirin nama kontennya apa, nama channel YouTube-nya apa ya. Jadi ini tuh hal yang gak penting yang membuat kita itu menghabiskan waktu banyak sekali. Kalau buat aku pribadi malah nggak bikin jadinya nggak pede, nggak itu nggak ini. Jadi orang udah kemana gitu, orang udah gajian tiap bulan, udah dapat penghasilan banyak, kita mah masih mikir-mikir aja, bikin enggak ya, tapi malu, tapi ini. Nah, itu tuh jangan ya. Jadi kalau kalian memang udah ada niat, aku pengen sih bikin, jadi coba aja. Punya handphone jelek, handphone biasa doang, yang penting ada kameranya gitu, yang bisa pokoknya yang agak jelas lah. Jangan kalau yang buram banget yang nggak kelihatan sama sekali, jangan ya. Jadi orang mau ngelihatnya juga jadi bingung ya nanti videonya. Jadi pokoknya bikin aja dulu, langsung bikin channel, mau namanya apa aja mah nggak terlalu penting itu mah kalau menurut aku ya. Nanti juga kan orang nyariinnya itu di kayak kata kunci pencahariannya itu ya, sama judul kita, di deskripsi kita, kata kunci kita dari sana kan. Karena kita kan bukan artis ya, enggak. Kalau artis kan mereka nyarinya Raffi Ahmad atau Luna Maya atau siapa kayak gitu, karena mereka udah terkenal, jadi mereka nyari video Luna Maya gimana. Kalau aku nyari video nama aku, orang nggak tahu, nggak ada yang tahu kecuali cuman keluarga sama temen deket aku aja yang tahu, kayak kita orang-orang yang normal seperti kita gitu. Yang kedua menurut aku itu apa? Jadi aku udah catat di sini ya. Terlalu tinggi berekspektasi tapi tidak diimbangi dengan usaha. Nah, ini
Jadi aku mau cerita sedikit. Sebelum aku bikin channel YouTube itu, aku itu kebanyakan nonton video orang-orang yang dapat gaji dari YouTube gitu ya. Dapat gaji dari YouTube itu kayak ratusan juta, puluhan juta, 50, 30, 60, 100, 200 sampai jadi kayak kita itu belum bikin tapi udah menghayal gitu. Wah, terus apalagi kalau kita lihat artis-artis kayak gitu ya, 1M, 2M, 3M yang kayak gitu, ya Allah. Jadi mikirnya, oh mungkin aku nanti minimal lah dapat berapa gitu, 10-20 juta, gampang kayak. Jadi kayak menggampangkan karena kebanyakan nonton, berimajinasi menonton channel-channel orang yang udah ratusan juta, tapi kita itu nggak mikir gitu usaha mereka sebelumnya seperti apa. Kayak contohnya aja si Atta Halilintar itu nggak dia bikin video pertama video kayak gitu enggak langsung ya, kecuali yang kemarin aku lihat itu yang siapa ya namanya itu ya, Fuji itu yang lagi viral itu yang karena almarhumah Vanessa Angel itu kan dia bikin cuman 1 jam, beberapa jam itu dia udah dapet ratusan ribu subscribers, udah jutaan orang yang nonton. Ya wajar, dia kan lagi terkenal, memang orang terkenal. Maksudnya kalau kita bikinnya 1 tahun bikin channel YouTube cuman keluarga kita doang yang nontonnya. Nah begitu, jadi harus, balik lagi ke cerita aku tadi. Jadi setelah aku bikin channel YouTube itu, oh ternyata nggak gampang ya. Nih ya, ngumpulin 1000 subscribers dan 4000 jam tayang itu sungguh sangat tidak mudah buat orang-orang biasa seperti kita ini. Seperti saya maksudnya ya. Kalau kalian selebgram kayak gitu mungkin cepet ya. Kalau buat menurut pengalaman aku itu, aduh sampai bikin maksa-maksa ke tetangga, ke teman-teman tontonnya, suruh orang nge-subscribe bla 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 bla. Saking pengen dapatnya 4000 jam tayang dan 1000 subscribers itu. Tapi aku itu termasuk beruntung dulunya, setelah hampir kayak 8 bulan bikin gitu, salah satu video aku itu ada menjadi sedikit viral di kampung aku doang sih, maksudnya itu, dan banyak yang nonton. Itu sangat ngebantu banget orang-orang kampung, dari kampung aku, dari daerah aku, dari Pagar Alam, Lahap, Palembang, Bengkulu, sekitaran Lampung kayak gitu, yang jadi dalam 1 hari itu aku dapat 7.000 jam tayang 1 hari doang ya. Dan kayaknya berapa ya, hampir puluhan, kayak 10.000 kayak gitu kalau nggak salah si subscribers. Jadi aku lupa lagi, pokoknya banyak banget. Nah itu sangat-sangat membantu banget channel YouTube aku ya dulunya. Jadi itu keberuntungan ya. Tapi selama 8 bulan sebelumnya aku itu engap-engapan mencarinya ya. Nah itu. Terus yang akhirnya setelah aku bikin channel YouTube tadi, yang awalnya aku nontonin video yang gajian itu ratusan juta bla 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 bla, akhirnya aku mencari yang realistik aja, yang orang-orang biasa seperti aku itu ya, yang mereka dapatnya berapa, dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta paling beda. Jadi kan itu masih agak masuk akal, bukan masih selevel lah sama kita karena kita orang biasa kayak gitu ya. Jadi ada bayangan ke depannya itu kita tuh bakalan dapat berapanya itu. Nah jadi itu lagi, kalau kalian ekspektasinya mau tinggi, mau dapat sekali gajian itu puluhan juta sampai ratusan juta, jadi usaha kalian itu harus diimbangi gitu. Jadi harus benar-benar kalian yang benar-benar konsisten, yang ngejar banget lah kayak gitu. Kalau kalian kayak aku kan kadang upload, kadang enggak, kadang kadang sebulan 1 kali, sebulan 2 kali, jadi itu nggak akan maju deh gitu. Nah nomor 3 ini menurut aku gimana ya, setelah memulai hasilnya itu
itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, karena penontonnya berkurang, penghasilannya berkurang, jadi kitanya jadi malas bikin videonya lagi atau ngelanjutin nge-YouTube lagi. Nah, kalau di posisi aku buat gimana bilangnya, buat pengalaman aku pribadi, kalau buat di channel aku, karena begini loh. Jadi aku itu ya selama aku nge-YouTube itu ini udah hampir 1 tahun 3 bulan gitu atau kayak gimana ya, aku lupa lagi, pokoknya 1 tahun 2 bulan 1 tahun 3 bulan kayak gitu, kurang lebih lah begitu ya. Nah, aku dimonetisasi setelah 8 bulan, hampir 8 bulan. Setelah 8 bulan, jadi aku itu belum terlalu lama di monetisasinya ya. Nah, yang paling gede gaji aku itu kalau nggak salah bulan Juni atau bulan Juli ya, itu sekitar hampir kurang lebih 12 jutaan. Udah itu. Nah, setelah itu turun. Karena apa? Karena kalau buat aku pribadi, aku kan buat channel aku pribadi, karena channelku ini kayak campuran gitu loh. Jadi sebagian besar orangnya yang subscribe itu ada yang YouTuber pemula, ada yang orang kampung aku atau orang dari daerah aku, terus ada juga apa sih namanya tuh, kayak orang-orang yang penasaran sama orang yang nikah sama bule. Jadi nah, sedangkan aku karena channel aku ini campuran, aku itu jadi kayak bingung gitu mau bikin videonya itu apa, jadi nggak tepat gitu, jadi agak membingungkan buat para subscribers aku itu buat nontonnya. Jadi makanya mungkin kurang menarik ya, jadi aku tuh bingung, jadi makanya si penontonnya itu berkurang gitu. Dan tapi anehnya subscribersnya naik terus ya, sekarang sampai kalau nggak salah udah 53.000 gitu, tapi yang nontonnya paling banyak 1.500, 2.000, jadi sangat tidak sesuai gitu ya. Karena itu tadi mungkin ya, mereka itu mungkin nih kalian itu agak suka sedikit sama aku, tapi video yang aku upload itu menurut kalian tidak menarik, jadi kalian tidak nonton, begitu kayaknya ya. Nah, karena aku pribadi aku jualan di sini ya, jadi dengan penghasilan kayak yang 10 juta, bukan, maaf ya sebelumnya aku mau pamer atau kayak gimana, di sini nggak ada niatan sama sekali, tapi kayak buat gambaran kayak gitu. Karena mikirnya kalau aku jualan kan seharinya itu bisa dapet lebih dari itu. Nah, sedangkan kalau aku nge-YouTube itu harus 1 bulan dapetin segitu gitu ya. Makanya jadi si semangatnya itu ngedrop gitu. Si semangatnya ngedrop, jadi nggak ada apa ya, nggak ada semangat lagi buat bikin, berkurang pokoknya semangatnya untuk mengembangkan channel itu. Karena apa? Aku kan orang biasa-biasa aja, jadi nggak langsung manjang naik kayak gitu, jadi penghasilannya otomatis sedikit kalau penontonnya sedikit kayak gitu ya. Kalau artis-artis itu kan enak, dia udah punya penggemar sendiri gitu, udah punya. Nah, makanya buat teman-temannya di rumah nanti itu, jadi jangan malas bikin video, jangan jangan naon sih namanya teh, karena ngelihat penontonnya menurun jadi harus dipelajarin lah pokoknya si YouTube-nya teh kudu kumaha gitunya. Nah, setelah itu nah itu sih menurut aku hal yang paling berbahaya, bukan berbahaya ya, yang bisa membuat channel YouTube kita tidak maju, tidak berkembang, tidak bagus. Ini menurut pengalaman YouTube channel aku ya. Padahal ya, kalau seandainya kalian kalau kita kayaknya, ini menurut saya ya, menurut aku, kalau memang dikonsistenin, bener-bener diseriusin, aku yakin YouTube ini bagus kok. Kayak tempat peluang nyari uang yang bagus banget, kayak karena contohnya ya, bulan Desember kemarin, bulan Desember itu aku dapetnya sekitar 63
euro, kalau 63 euro hampir 64 euro. 64 euro itu tuh kurang lebih 1 jutaan lah, 1.050.000 kayak gitu. Nah ini aku itu cuman upload berapa ya, 3 video kalau nggak salah, itu pun tidak menarik, jadi cuman sedikit banget orang yang menontonnya. Nah kalau di sini kan uang 1 juta itu bukannya meremehkan ya, agak maksudnya itu nilainya kan kecil, jadi makanya aku tidak semangat itu karena pendapatannya itu jatuhnya tuh agak kecil gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia kan lumayan ya, 1 juta itu biar bisa beli beras 1 bulanan gitunya. Jadi kalau aku yakin kalau seandainya kitanya konsisten setiap ya minimal berapa ya, 3 kali seminggu bikin video, yakin bisa dapetnya lebih dari itu gitu. Jadi kayak ada ya bulan berapa ya aku lupa lagi, aku itu nggak bikin video sama sekali tapi masih gajian loh, masih dapat gaji sekitar kalau nggak salah 800 atau 700 ribu rupiah kalau dirupiahin itu, padahal aku nggak bikin video sama sekali. Nah makanya balik lagi ke situ, karena orang-orang itu, karena video kita itu kan masih ada orang-orang baru yang nonton gitu, atau ada disponsorin sama si YouTube ini gitu, bukan sponsorin kayak di ngomongin teh di tinggalikan ke YouTube, jadi ayah muncul di beranda orang, jadi orang itu penasaran pengen nonton kayak gitu. Nah gitu, itu menurut aku sebenarnya ladang yang sangat menjanjikannya si YouTube ini. Nah itu dia tadi menurut aku beberapa hal yang menghalangi yang membuat channel kita itu enggak maju atau enggak berkembang. Nah, aku punya beberapa saran di sini buat teman-teman YouTuber pemula biar bagaimana channelnya berkembang ini menurut apa yang aku lihat, apa yang aku pelajarin dari channel YouTube aku ya. Jadi menurut aku itu yang pertama itu niatnya dulu. Jadi kalian bikin channel YouTube itu niatnya buat apa? Kalau kayak aku cuman kayak buat coba-coba doang, atau kalian karena ngelihat teman kalian bikin channel YouTube jadi ya cuman ikut-ikutan doang. Nah kalau yang kayak gini, yang kayak aku gini, itu kurang bagus pondasinya atau niatnya itu kurang kuat, nggak kuat. Jadi nantinya itu ketika diterjang sama halangan diterjang sama rintangan-rintangan, karena YouTube itu rintangannya banyak loh. Jadi karena setelah rintangannya nanti menerjang kalian itu akan tumbang dalam sekejap. Jadi nggak kuat, pondasinya itu harus kuat dulu gitu. Misalkan aku niat di jualan aku karena aku mau nyari uang gitu. Nah aku harus menghasilkan uang segini dalam seminggu. Nah jadi aku itu getol berjualan gitu. Nah begitu juga kalian teman-teman di rumahnya, niat bikin channel YouTube ini buat apa? Biar aku terkenal atau mau nyari uang. Jadi harus kalau kalian niatnya kuat itu kerja kalian itu bakalan keras juga, bakalan kuat juga gitu. Jadi itu ada kemungkinan channel kalian itu bisa cepat berkembangnya kayak gitu. Itu menurut aku ya. Nah yang kedua, kalian itu harus fokus sama satu hal aja. Jadi maksudnya tuh channel kalian itu lebih baik fokus dalam emak aku sama anak aku lagi pada tidur itu ngarorok garaya Allah. Emak aku lagi ngorok, anak aku tidur di lantai nanya. Nah jadi balik lagi bentar. Jadi kalian itu harus fokus sama jenis channel kalian itu. Misalkan begini ya, kalian itu mau ngebahasnya tentang apa? Tentang masak doang, jadi fokus masak aja. Oh hari ini kamu bikin
ide masakan apa, besok masakan apa. Jadi harus fokus gitu tentang masakan. Jadi si YouTube ini nggak liar gitu, nggak pusing menempatkan si memasarkan video kamu ini nanti kemana. Jadi kalau hari ini masak, besok ini itu, kecuali kalau kitanya memang sudah terkenal. Kembali lagi ya, kalau artis gitu mereka mau hari ini masak, besok nyuci piring, lusanya atau kayak gimana. Jadi mereka itu bebas, terserah orang toh mencari mereka buat ditonton. Kalau kita kan enggak, kita mencari orang untuk menonton. Jadi kita butuh bantuan YouTube ini buat mempromosikan video kita. Nah, salah satunya itu tadi. Jadi kita harus fokus ke satu tujuan. Jadi YouTube ini lebih mudah mempromosikan channel kita. Terus kitanya juga nanti ke depannya itu enggak liar, enggak pusing mau bikin video apa. Kayak aku sekarang, aku tuh bingung ya, bikin video apa gitu tentang YouTube. Banyak orang-orang, banyak pengikut, bukan pengikut, follow, subscribers aku yang nggak terlalu care sama YouTube. Banyak yang pengen ngelihat aku ngomong bahasa daerah aja. Ada banyak juga yang pengen ngelihat suami aku aja, maksudnya ngomong atau makan atau apa ya, karena dia bule gitu jadi lucu. Ada yang ini, jadi ke akunya tuh liar, bingung mau bikin video apa gitu. Nah, jangan sampai teman-teman itu nanti kayak gitu. Jadi kalau kalian itu udah tahu apa tentang kecantikan, ya udah tentang kecantikan aja kayak gitu. Jadi kaliannya itu tahu ladang kalian tuh di mana. Jadi nggak ngecelang sini, ngecelang situ, ngecelang sini. Jadi nggak kayak gitu ya. Itu menurut aku ya. Terus ketiga, harus benar-benar, nah ini harus benar-benar konsisten. Jadi ibaratkan kalau kita nge-YouTube itu kayak nanam apa ya, taruhlah nanam cabai lah gitunya, nanam pohon atau nanam apa. Jadi harus benar-benar dirawat. Kan kalau kita nanam tanaman itu harus dirawat, harus dipupuk, harus disiram, harus dikasih matahari, harus gini. Jadi biar si tanamannya ini tumbuh lebat, tumbuh subur. Nah, begitu juga kalau kita nge-YouTube ini ya. Nge-YouTube ini kita harus konsisten. Benar-benar kalau kalian konsisten minimal 3 video per minggunya. Jadi orang itu ada kayak ngikutin, kayak mereka tuh nunggu gitu loh. Nunggu video kita tuh mana ya si mbaknya, belum nge-upload lagi kayak gitu. Jadi kalau kitanya konsisten, apalagi kalau kalian bisa bikinnya setiap hari, nah itu jauh lebih bagus lagi ya, menurut aku sih ya. Nah, yang keempat, menurut aku kita harus rajin marketingin channel kamu atau mengiklanin channel kamu dengan serius. Jadi kayak video-video kamu itu harus bener-bener rajin kita bukan iklanin kayak gitu, maksudnya itu kayak sharing gitu, minta tolong teman-teman kamu buat tolong dong di sharing di Instagram kalian, di Facebook kalian. Nah, ini aku ada sedikit contoh masukan. Jadi waktu dulu aku bikin channel YouTube itu, tapi gini sebentar. Jadi kalian itu sharingnya, nge-share video kalian, link video kalian itu jangan cuman nyepam gitu ya, jangan nyepam ke orang lain, cuman copy paste link doang, kayak gitu doang. Enggak, jangan kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh jatuhnya tuh orang tuh ilfil gitu ke kita. Naonan sih gitu, maksudnya bukan ilfil. Jadi kayak kita itu kayak nyepam gitu ke orang lain kayak gitu. Jadi kalian itu nge-share videonya misalkan nih ya di Facebook. Kalian ngomong misalkan kamu hari ini tuh bikin rendang jengkol ibaratnya ya. Nah, kamu itu tulislah pertama ya otomatis si thumbnail kita itu harus sangat menarik ya. Kedua, judulnya harus menarik. Ketiga, ajakan menonton ini tadi, postingan kita ini, ajakan sebelum kan kita paste linknya ya, nempelin linknya di Facebook, kita nulis teman-teman gimana ya,
kemarin nih aku nyobain resep jengkol ini, resepnya mudah sekali, rasanya tuh ternyata enak banget loh, gini-gini. Aku pikir tadinya tuh agak ribet bikin jengkol itu, ternyata rendang jengkol itu ternyata enggak. Nih kalian buat yang mau tahu videonya, tolong ditonton, minta tolong banget di share sama teman-teman, bla 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 kayak gitu. Pokoknya ajakan yang tadi yang menarik gitu. Jadi jangan cuman di copy paste kayak gitu, udah kayak gitu, nggak ada ajakannya itu, nggak, jadi orang tuh kayak males gitu kan. Tapi kalau kadang orang itu baca kayak yang ada apa ya, ajakan menonton ini, kayak adalah yang tertarik. Nah ini aku nggak tahu sih sebenarnya triknya aku dulu itu apakah masuknya ke nyepam ke orang atau enggak, aku kurang tahu. Nah sampai aku tuh dulunya ya sebelum dimonetisasi, aku bikin kayak berapa ya, 10 Facebook apa 12 atau 15 Facebook, itu akun Facebook dengan foto aku sendiri ya, tapi namanya itu aku beda-bedain kayak gitu ya, dia A, dia B, dia C, ya kayak gitu banyak pokoknya itu. Nah aku edit random people atau orang acak, secara acak. Aku misalkan Marlianti atau Dona atau Wijaya atau kayak gitu. Nah nanti aku edit sebanyak-banyaknya orang ini, dan terus aku tagin, aku waktu aku nge-posting link video aku ini, aku tagin orang-orang ini ya, orang-orang yang aku gak kenal. Nah itu ada aja yang nyantol setelah aku setelah aku maksud, tapi aku nulis ya di tagan itu tadi, aku bilang kasih keterangan, selamat sore teman-teman, aku mau izin nge-tag video baru aku ini, aku lagi begini lagi bikin ini pengalaman aku di Italia bagaimana bla bla bla, aku mohon izin nge-tag ya di Facebook kalian. Nah buat teman-teman yang sekiranya keberatan di tag di Facebooknya, silahkan dihapus tagnya, mohon maaf sebelumnya dan terima kasih sebelumnya ya. Jadi kitanya itu sopan dulu gitu kan, kita yang minta tolong kayak gitu. Jadi jangan cuman nge-share nge-tag orang seenaknya aja, jangan kayak gitu. Jadi kan orang nanti kan dia baca, nah kalau dia keberatan ya dia hapus gitu. Tapi kalau ada yang nggak keberatan, mereka hadirin di timeline, accept di timeline-nya lainnya mereka kayak gitu teman-teman. Nah itu sih menurut aku. Ya udahlah, kebanyakan nih kalian kayaknya udah pusing ngedengerin aku berceloteh. Nah pokoknya itu tadi saran dari aku, bukan saran ya, sharing dari aku, kali aja ada manfaatnya buat teman-teman YouTuber pemula yang baru mau mulai nge-YouTube, atau teman-teman yang baru terjun banget ke YouTube. Kalau aku ini bukan, sekali lagi aku bukan YouTuber, aku cuman utuban cuman mencoba gitu ya, mencoba sama kayak teman-teman semuanya di rumah. Nah kurang lebihnya aku minta maaf, kalau salah aku minta maaf. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah dukung terus dan support terus di channel YouTube aku, yang udah subscribe terima kasih banyak, yang banyak banget berkomentar terima kasih banyak, belum semuanya aku balesin, maafin ya. Pokoknya terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.